Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Lah, kakak nggak kedengaran nih suara adik-adik. Sekali lagi dong. Bagaimana kabar adik-adik? Luar biasa. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah gabungan hari ini, ada hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi. Nah, itu dia adik-adik hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Dan untuk mengawali ibadah kita hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Dan kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengangkat puji-pujian dan sekarang kita akan berdoa. Yuk, gimana sikap doanya? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Kami bisa bangun di pagi hari yang cerah ini untuk mengikuti ibadah online. Ya Tuhan, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih dong, Kak. Kalau adik-adik masih semangat, kita akan angkat satu pujian lagi dengan judul Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus.
sekarang sudah tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu, kita akan mengangkat satu pujian dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Shalom adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya sebagian uang yang kami berikan ini dapat berguna dan berkenan bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi satu pujian. Berikut pujiannya, musik. Kita akan menyanyi persembahan Tuhan punya. Apa kabar kalian? Kaisar harap kabar kalian dan kita semua selalu sehat dan luar biasa. Wah, Kak Esther di sini sangat bangga loh sama kalian karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah online seksi pelayanan anak dan remaja setiap hari Minggu. Tuhan Yesus pasti bangga sama kalian. Tetap tekun ya sayang ya beribadah kepada Tuhan. Dan Kak Esther juga terima kasih loh kepada orang tua yang selalu mendampingi dan mengingatkan anaknya untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu.
Kalian orang tua yang luar biasa. Tidak lupa juga Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada ibadah gabungan minggu ini. Ada Kak Yola dan Kak Aya, juga dibantu oleh Kak Dea. Wah, walaupun kalian ini lagi kuliah, lagi sekolah ya, mempersiapkan segala sesuatu untuk pendidikan kalian, tetapi untuk tugas pelayanan kalian tidak pernah say no. Kalian selalu siap kapanpun, dimanapun. Luar biasa. Jadi kebanggaan Tuhan dalam pelayananmu. Oke sayangku, di sini juga Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria. Mudahan adik-adiknya masih ingat ya sama kakak-kakaknya ya. Kalau kangen bisa cek tuh di video kelas PAUD, di video kelas kecil, kelas tengah, kelas besar maupun remaja, supaya bisa diingat-ingat lagi. Oh iya, ini Kak, siapa namanya? Jangan sampai lupa ya sayang ya. Oke, di sini Kak Esther mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Cie, nambah 1 tahun nih usianya. Luar biasa ya sayang ya. Semuanya itu bukan karena kuat dan hebat kita ya. Semuanya itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, dengan bertambahnya usia kalian, kalian harus semakin dewasa dalam segala hal. Kalian bisa menjadi teladan baik bagi sesama. Oke, dan ingat, selalu andalkan Tuhan dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik semua. Happy birthday, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga mau mengingatkan untuk kita semua supaya tetap disiplin yang namanya protokol kesehatan 5M. Adik-adik, sekarang kalau adik-adik menonton berita dimanapun itu di dunia maupun di Indonesia, khususnya di kota tercinta kita Palangkaraya, bahwa yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu trennya itu selalu semakin naik. Artinya kita mesti waspada dan harus tetap menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, jika tidak penting betul adik-adik, alangkah baiknya adik-adik untuk stay, untuk tetap tinggal di rumah saja. Ya, kita jaga kesehatan diri kita supaya orang-orang di sekitar kita juga tetap terjaga kesehatannya. Salam sehat selalu ya sayang ya. Kita selalu dukung doa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita yakin dan percaya mujizat Tuhan masih bisa terjadi sampai saat ini, sampai detik ini. Mujizat Tuhan bisa terjadi apabila kita percaya. Kalau tidak salah, pasti benar dong. Kalian kan udah pada naik kelas nih. Atau juga ada yang baru masuk sekolah ya? Iya, berarti ada perubahan kelas dong. Ya enggak? Kayaknya iya deh. Kalau kalian sudah naik ke TK besar, artinya kalian sudah di kelas kecil dong. Iya enggak? Iya benar, karena pembagian kelasnya seperti ini. Dari yang belum sekolah sampai TK 0 kecil, dia masuk di grup PAUD. Kalau dia sudah di TK 0 besar sampai kelas 2 SD, dia masuk di kelas kecil. Kalau dia udah naik di kelas 3 dan kelas 4, kelas berapa? Dia masuk di sekolah minggu kelas tengah. Dan bagaimana untuk yang kelas besar Kak Esther? Iya, kalau untuk kelas besar itu ada 3 kelas sayangku karena di masa pandemi ini, yaitu kelas 5, kelas 6, dan kelas 1 SMP. Ya, atau kelas 7 ya sekarang ya. Itu masih di kelas besar ya sayangku ya. Dan buat kakak-kakak remaja yang sudah naik kelas 2 SMA, ya, sudah naik kelas 2 SMA, artinya kalian silakan bergabung di seksi pelayanan pemuda. Cie, sudah pemuda nih. Oke sayangku, jangan sampai lupa ya, kalau masih salah masuk kelas minggu ini tidak apa-apa. Tetapi nanti minggu depan kita bisa bergabung lagi di WA grup kelas yang baru. Silahkan laporan sama kakak-kakak sekolah minggunya. Tuhan Yesus berkati. Untuk informasi selanjutnya, di sini Kak Esther juga mewakili seksi pelayanan anak dan remaja mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru buat Pak Pendeta Yudi Komang sekeluarga, yaitu menjadi Ketua Majelis Jemaat GKE
Tangkiling. Dan selamat datang kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal yang baru, Bapak Pendeta Ferdino. Kiranya dalam pelayanan kita dimanapun kita berada, kita senantiasa bisa menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa memberikan yang terbaik bagi umatnya. Salam kenal buat Bapak Pendeta Ferdino dari kami Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKI Bukit Tunggal dan anak-anak sekolah minggu yang mana saat ini masih belum bisa bertemu secara tatap muka. Tetapi di dalam iman kita yakin dan percaya kita sudah merasakan yang namanya kasih persaudaraan di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertugas Bapak Pendeta. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang bisa Kak Esther sampaikan kepada kalian semua untuk minggu ini. Apabila nanti ada informasi-informasi terbaru dari seksi pelayanan anak dan remaja, Kak Esther dan kakak-kakak guru sekolah minggu akan menginformasikan kepada kalian melalui chat grup di kelas masing-masing maupun melalui channel YouTube Glow Kids. Oke sayangku, sekarang persiapkan diri kalian, kita akan beribadah di kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada bagiku. Halo adik semua, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Udah pada mandi semua nggak nih? Wah pantas, sudah pada ganteng dan cantik-cantik semua nih. Nah pada pagi hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa.
Tetapi sebelum kita bersatu dalam doa, kita mau nyanyi lagu Ibu Jari ya. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kita akan berkati setiap cerita yang disampaikan supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih. Waktu adik-adik dipanggil oleh mama atau oleh papa adik-adik, apakah adik-adik langsung datangin? Atau malah adik-adik bilangnya kayak gini, bentar mah lagi main game. Ayo, siapa yang kayak gitu? Apa? Gak ada. Wah, keren. Waktu orang tua memanggil kita, kita harus segera datangin adik-adik. Dan kita harus nurut apa kata orang tua. Terkadang adik-adik, bukan hanya mama dan papa kita yang memanggil nama kita, Tuhan juga bisa memanggil nama kita. Misalnya nih, tadi pagi adik tidur dan adik bangun mempersiapkan diri dan adik duduk manis untuk ibadah pada pagi hari ini. Itu merupakan panggilan Tuhan adik-adik. Dan juga Tuhan bisa berbicara melalui orang lain. Misalnya nih, pada pagi hari adik-adik lagi tidur, adik-adik dibangunin oleh mama atau oleh papa. Terus katanya, "Adek, bangun, ayo kita ibadah." Nah, itu merupakan panggilan Tuhan melalui orang lain. Nah, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seseorang dari tokoh Alkitab yang namanya dipanggil oleh Tuhan adik-adik. Adik-adik penasaran nggak gimana ceritanya? Kalau adik-adik penasaran, langsung saja kita dengarkan dari Kak Inga. Silahkan Kak Inga. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa dong. Baik adik-adik, minggu hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang Samuel. Nah, sekarang adik-adik, Samuel sudah besar dan dia tetap melayani Tuhan. Ini dia cerita kelanjutan Samuel yang melayani Tuhan adik-adik. Mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Tapi sebelum itu, Kengga minta adik-adik semua duduk yang manis ya, dan jangan ribut. Mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur.
Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah disampaikan tadi, kira-kira adik-adik penasaran gak sama apa yang disampaikan sama Samuel ke Nabi Eli? Dengan muka sedihnya adik-adik, dia menceritakan sesuatu ke Nabi Eli. Ternyata apa yang dikasih tahu Tuhan malam itu, ternyata Tuhan memberitahu kepada Samuel adik-adik bahwa dia akan menghukum keluarga Nabi Eli, yaitu Hofni dan Pinehas adik-adik, karena mereka membuat kesalahan. Lalu itulah yang diceritakan Samuel kepada Nabi Eli. Dengan keberaniannya dia menceritakan masalah itu kepada Nabi Eli adik-adik. Nah, karena kejujuran si Samuel, dia mau menceritakan itu kepada Nabi Eli, akhirnya dia diangkat menjadi nabi adik-adik. Baik, itu dia cerita kita hari ini adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kangga. Nah, sebelum kita menutupi ibadah kita dan kita berdoa, mari kita angkat satu pujian. Adik-adik kakak undang makin berdiri. Kita menyanyikan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Musik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, tiba saatnya untuk kita berdoa. Bagaimana sikap doanya adik-adik? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dalam ibadah kami tadi ya Tuhan. Tuhan, tolong keberkati kami hari lepas hari ya Tuhan. Kau memberkati aktivitas kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kau selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat penyakit COVID-19 ini ya Tuhan, supaya cepat-cepat berlalu ya Tuhan. Kau berkati setiap tenaga kerja, tenaga kesehatan, presiden kami, maupun orang-orang yang menjaga di baris depan ya Tuhan. Tolong keberkati mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Bapakku datang,
Sungguh